Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini. Dan bagi yang saat ini kurang sehat, mari kita doakan bersama semoga cepat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan datang. Oke, anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 multimedia semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai storyboard. Ada dua pertemuan. Yang pertama, Bapak sudah menjelaskan fungsi dari storyboard untuk desain media interaktif. Bapak juga sudah memberikan contoh sekaligus menjelaskan format-format storyboard untuk desain media interaktif. Nah, pada pertemuan kedua selanjutnya Bapak juga sudah memberikan sebuah contoh dari storyboard media interaktif menggunakan format dua kolom, menggunakan format double column up ya, seperti itu. Nah, Bapak juga menjelaskan satu persatu atau scene by scene dari storyboard, contoh storyboard yang sudah dijelaskan pada pertemuan kedua yang membahas storyboard tersebut. Bagi yang belum melihat atau ingin melihat kembali, silahkan dilihat di video 1 dan kedua. Oke, untuk pertemuan hari ini, seperti yang sudah Bapak janjikan, Bapak akan mengoreksi storyboard yang sudah kalian buat, yang dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober kemarin. Beberapa di antara kalian sudah mengumpulkan, tapi beberapa lagi belum mengumpulkan, dan yang bagi yang belum mengumpulkan silahkan masih ditunggu, dan tugas dari pembuatan storyboard ini nantinya akan diakumulasi sebagai nilai project. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa storyboard yang akan Bapak koreksi. Ini cukup banyak ya, tapi nanti yang dikoreksi hanya beberapa saja. Nah, apa yang Bapak sampaikan dari koreksi storyboard ini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kalian buat storyboard, kesalahan-kesalahan pada storyboard yang kalian buat. Nah, bagi yang belum, bisa lebih bagus lagi meminimalisir kesalahan yang sudah dibuat oleh teman kalian dan Bapak koreksi, dan kalian bisa memperbaikinya sehingga storyboard yang dikumpulkan nanti bagi yang belum sudah merupakan storyboard yang tinggal pakai saja, seperti itu ya. Oke, yang pertama Bapak akan mengoreksi storyboard dari Isma Setiawati kelas 12 multimedia 1. Ini storyboardnya, ini cover ya. Nah, kita akan koreksi mengenai storyboard dari Isma. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, untuk format storyboard double column ini tadi dari nomor, keterangan, visualisasi dan audio. Storyboard yang dibuat Isma sudah memenuhi poin-poin yang harus dibuat untuk storyboard media interaktif yang menggunakan format double column ini.
Ada nomor, oke, kemudian keterangan, visualisasi dan audio. Pada storyboard nomor 1 di sini Isma membuat sebuah intro. Pada kolom keterangan ditulis berisi gambar logo aplikasi Lightroom. Jadi dia akan membuat media interaktif aplikasi tutorial menggunakan aplikasi Lightroom, ya, ini judulnya. Nah, pada tampilan halaman 1 atau scene 1 dia akan menampilkan gambar logonya ini, oke, visualisasinya seperti ini. Kemudian di bawahnya dikasih keterangan ada Photoshop Lightroom, ya. Kemudian audionya dia menggunakan judul lagu, ya, ada Image Dragon, formatnya MP3, oke. Visualisasinya seperti ini. Kemudian untuk scene yang kedua atau tampilan yang kedua berisi tentang tata cara mengedit foto. Kemudian di sini kasih keterangan pertama kali tambahkan item baru, klik bagian new. Nah, jadi di layar kedua ini nanti berisi tools dari aplikasi Lightroom ini, ya. Ini langsung pada praktikum, ya, tidak menuju kepada menu-menu. Nggak masalah, ya, dalam desain user interface boleh seperti ini, ya. Nah, kita lihat langsung saja. Oke, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scenes atau 7 halaman dari media interaktif yang akan Isma buat. Ini belum lengkap, ya, sebenarnya. Tapi ini udah memenuhi unsur minimal dari pembuatan storyboard untuk media interaktif. Cuma nih setelah nomor 2 dia nggak dikasih nomor, ya. Ini perlu dikoreksi. Buat kalian yang akan membuat yang belum mengumpulkan, jangan lupa nomornya diisi seperti itu. Oke, untuk Isma sudah cukup, ya. Nanti tinggal diperbaiki saja. Ini tinggal dilengkapi maksudnya dengan tambahan tampilan menu. Sini nggak ada menu, jadi dia langsung next, back, mungkin seperti itu, ya. Oke, berikutnya kita akan mengoreksi dari siapa nih? Ayu Cahyani. Nah, storyboard Ayu Cahyani, ya. Oke, untuk format double column sudah terpenuhi, ada nomornya sudah diisi semuanya. Ini sampai dengan 14, nomor 14, ya. Oke, untuk halaman 1 atau deskripsinya berisi intro, gambar sholat, dan judul. Oke. Judul dari media interaktif yang akan dibuat oleh Ayu Cahyani ini tentang pembelajaran sholat fardu 5 waktu. Wah, ya, bagus, ya. Jadi nanti media interaktif ini akan bermanfaat bagi user yang ingin belajar sholat seperti itu, ya. Nah, pada halaman 1 berisi intro, gambar sholat, dan judul media pembelajarannya, ya, seperti ini. Visualisasinya seperti ini, ada judul, kemudian nanti di sini gambar orang sholat. Di sini langsung tekan tombol next, nanti berpindah ke halaman 2, ya. Halaman 2 nanti berisi menu materi evaluasi. Nah, seperti ini, ya. Nah, untuk halaman 1 audionya berisi musik pembuka. Selamat datang dalam pembelajaran sholat fardu 5 waktu.
Ya, mungkin ini musiknya bikin sendiri ya. Kemudian ada efek klik button common ya, ketika tekan tombol next akan bunyi klik. Nah, itu bagus ya. Nah, di halaman 2 berisi menu. Jadi ini menu utama ya. Di ketika diklik menu, audionya bunyi T-Rex. Nah, audionya sepertinya. Di scene 2 untuk media interaktif Ayu ini, audionya ketika diklik command, tombol dari menu ini akan berbunyi, di audionya akan berbunyi tirai terbuka dan klik ya. Jadi pas diklik bunyi set. Atau ketika tombol next mungkin diklik akan terdengar suara tirai. Kemudian ketika user menekan tombol command ini akan bunyi klik. Baru masuk kepada menu yang lebih spesifik ya. Setelah diklik dari materi ke sini, muncul lagi submenu dari materi ini. Ada wudu, kemudian fardu, syarat, atau sholat macam rukun. Nah, di sini deskripsinya, keterangannya menjelaskan fungsi dari menu ini ya. Kemudian audionya bunyi efek fade in ya. Kemudian ada audio narasi. Silakan kamu pilih yang ingin kamu cari ya. Mungkin seperti itu ya. Soalnya ini adanya di audio. Ini bagus sekali ya. Nah, di sini user akan memilih beberapa submenu dari materi ini. Ini dibuat runtut ya. Ini kayak kitab fikih ya. Mantep nih ya. Ini ketika diklik tombol wudu, user akan menuju ke materi wudu. Tata cara wudu seperti apa di sini dijelaskan. Begitupun dengan materi lainnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di halaman 9 berisi halaman yang berisi submenu dari fardu. Di sini ada sholat isya, subuh, sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Jadi ada submenu lagi. Jadi ini jadinya nanti banyak ya. Seperti itu. Jadi mantap nih ya. Cukup bagus secara keseluruhan untuk storyboard yang dibuat oleh Ayu Cahyani ini cukup bagus. Ini media interaktif pembelajaran ya, multimedia pembelajaran ini. Sebab terakhirnya ada soal, ada kuis ya, seperti itu. Ini sangat bagus sekali. Media interaktif ini bermanfaat, bisa digunakan oleh guru pendidikan agama Islam agar siswa-siswinya lebih asik ketika mempelajari materi tentang sholat fardu 5 waktu. Jadi ini ringkasan dari fikih ya, kitab fikih yang menjelaskan bab sholat fardu, diringkas dan dibuat dalam bentuk aplikasi media interaktif. Cukup bagus dan sudah banyak contoh-contoh aplikasinya, tinggal dimodifikasi sama Ayu ketika pembuatan media interaktifnya. Oke, bagus Ayu ya. Berikutnya Bapak akan mengoreksi mana nih? Dari Eva Junianti, judul storyboardnya mengenal arti gerakan pramuka, kelas 12 multimedia 1. Nah, di sini ada berapa? Tebal juga ya, cukup tebal juga ini. Nah, Eva Junianti membuat media interaktif tentang pramuka ya, mengenal arti gerakan pramuka. Di halaman 1 visualisasinya berisi logo pramuka, kemudian audionya
musik instrumental dan bunyi suara opening. Suara openingnya nanti dibuat sendiri mungkin seperti itu. Dan masuk ke halaman 2 berisi menu utama, ada intro, halaman 2 berisi intro, menu utama dan sejarah kepramukaan dan seterusnya ya. Untuk halaman 4 nih gak ada isinya, visualisasinya ya. Tolong dilengkapi nanti ini untuk Eva Junianti. Nomor 6 belum ada isinya. Oke, untuk Eva Junianti tolong dilengkapi untuk visualisasinya. Kemudian storyboard berikutnya dari Umayyah. Judul storyboardnya nanti memanipulasi lembar kerja Microsoft Excel. Ini tutorial ya. Ini media interaktifnya bersifat tutorial. Halaman 1 berisi gambar logo Excel dengan judul manipulasi lembar kerja Microsoft Excel. Visualisasinya seperti ini. Dan audionya notifikasi Bright Morning. Bunyi audionya ya, format MP3. Oke, cukup bagus. Oke, sudah cukup lengkap. Oke, untuk Umayyah sudah cukup lengkap ya. Nanti tinggal Bapak pengen melihat hasil media interaktifnya seperti apa ya. Jadinya desainnya, kemudian alur user interface-nya seperti yang di storyboard atau bukan. Ini cukup bagus untuk Umayyah. Simple tapi sesuai dengan format. Oke, satu lagi ya. Bapak akan mengoreksi satu lagi ya. Satu lagi storyboard dari Kurnia kelas 12 multimedia 2. Judul media interaktifnya pada storyboard ini berisi Federasi Sepak Bola Indonesia. Jadi Kurnia ini akan membuat media interaktif yang akan membahas atau menampilkan Federasi Sepak Bola Indonesia. Apakah mungkin dari sejarah terbentuknya PSSI sampai ke detailnya mungkin ya. Nanti kita akan lihat. Oke, untuk storyboard Kurnia untuk halaman 1 scene 1 berisi teks dan nama logo sekolah. Jadi karena ini tugas sekolah, Kurnia menampilkan logo sekolah ya. Untuk halaman intro atau openingnya, audionya selamat datang di Multimedia Interaktif SMK. Nah, tempat Kurnia sekolah. Bagus ya. Setelah itu baru masuk ke opening kedua. Jadi ada opening kedua. Opening kedua berisi logo PSSI ya. Dengan judul media interaktifnya Federasi Sepak Bola Indonesia. Kemudian ada logo PSSI, kemudian ada tombol back. Kalau back berarti kembali ke opening SMK. Kemudian ada tombol menu. Ketika tombol menu masuk ke halaman 3 berisi menu utama, ada sejarah, struktur organisasi, timnas, official timnas, kompetisi. Kemudian ada tombol back dan home. Sudah bagus ya. Kemudian ketika tombol home diklik akan masuk ke sini. Ini struktur organisasi. Di home ini sebenarnya harusnya jangan home ya, tapi next. Nah, seperti itu. Ini koreksi buat Kurnia. Untuk di halaman 3 home-nya harusnya diganti dengan next. Seperti itu. Soalnya kalau home harusnya kalau klik home masuknya ke halaman home atau halaman depan. Kalau berbasis web ya, halaman indeks seperti itu. Jadi di sini urutan nomor storyboardnya masuk ke menu 2. Oke, ini perlu dikoreksi semuanya ya. Nah, buat teman-teman yang lain juga nanti pembuatan struktur dari menu itu harus sesuai. Tapi secara keseluruhan untuk storyboard dari Kurnia ini sudah cukup bagus ya. Sudah cukup lengkap.
sampai closingnya juga sudah cukup bagus ya. Nah, untuk semuanya siswa kelas 12 multimedia 1, 2, dan 3 diharapkan untuk membuat storyboard yang nanti media interaktif yang akan kalian buat tuh benar-benar bermanfaat ya. Kalau bisa untuk pendidikan ya, untuk pendidikan. Kenapa? Karena sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satu yang bisa kalian perbuat adalah membuat media interaktif yang membahas tentang pendidikan. Dan pendidikan ini nanti lingkupnya banyak ya. Kalian boleh ke mapel pelajaran lain atau mapel pelajaran kompetensi keahlian multimedia. Oke. Nah, ya itu untuk pembahasan beberapa storyboard dari rencana pembuatan media interaktif yang akan kalian buat. Terima kasih yang sudah mengumpulkan, sudah cukup bagus ya dalam pembuatan storyboardnya. Tinggal nanti kalian mengaplikasikannya. Nah, untuk mengaplikasikannya, untuk membuat media interaktifnya, nanti kita akan praktikum ya dan mentoring. Nanti Bapak akan memberi materinya dalam per kelompok di lab. Setelah itu ada mentoring ya. Jadi kalian berkonsultasi sesuai dengan jadwal. Misalnya kelompok 1 terdiri dari 6 orang, kita bahas dulu di lab bagaimana membuat menu, kemudian sesuai dengan storyboard yang kalian buat. Nah, setelah itu baru pada hari atau minggu berikutnya kalian konsultasi ya, mentoring, kan Bapak bimbing kalau ada hal yang belum kalian pahami atau ingin didiskusikan terkait dengan kesesuaian storyboard dengan aplikasi media interaktif yang akan kalian buat. Oke, itu poin-poin pentingnya untuk pembahasan storyboard hari ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum mengumpulkan, masih ditunggu sampai dengan hari Kamis besok ya. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk kalian semua kelas 12 multimedia yang sudah atau masih semangat dan harus tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi atau COVID-19 yang angka grafiknya masih belum turun ya. Jadi kita belum bisa mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Sekalipun begitu, Bapak harapkan kalian di rumah tetap stay untuk belajar sesuai jadwal dan mengumpulkan tugas kalau ada tugas, berdiskusi dengan teman kalian atau dengan guru mata pelajaran masing-masing kalau ada hal yang perlu didiskusikan. Jadi pembelajarannya seperti biasa, hanya terbatas oleh ruang saja. Dalam pembagian rapat kemarin juga Bapak sudah menitipkan kepada orang tua kalian bahwa tolong dikontrol kalian ya, jangan sampai kebablasan karena belajar di rumah. Kalian lebih banyak tidur atau mengerjakan aktivitas yang di luar pelajaran, padahal hari ini atau hari berikutnya ada jadwal pelajaran. Oke, itu saja. Selanjutnya mari kita doakan bangsa dan negara ini agar cepat sembuh, agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka, terutama untuk pelajaran yang sifatnya praktikum. Harusnya lebih mudah, lebih cepat jika pembelajarannya dilaksanakan dalam praktek. Terima kasih.
Sekali lagi, yang belum mengumpulkan storyboard ini ditunggu sampai dengan hari Kamis besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.